Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Husnakasifa Ramadhani dengan NIM 6670230066. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dan juga teman-teman yang berjudul Diplomasi Subregional Peran Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle atau IMGT dalam membangun konektivitas dan juga pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwasanya IMGT ini telah berkembang menjadi salah satu bentuk kerjasama subregional yang sangat penting dalam mendorong pembangunan di kawasan Asia Tenggara. IMGT ini tidak hanya menghubungkan hubungan antar negara saja, tapi juga melibatkan berbagai sektor seperti pemerintah daerah, universitas, dan juga sektor swasta. Nah, kerjasama ini tuh sebenarnya berfungsi untuk memperkuat konektivitas ekonomi, mendorong perdagangan, dan juga mendorong peluang investasi serta mempercepat pembangunan daerah khususnya di wilayah Sumatera, Semenanjung Malaysia, dan juga di kawasan Thailand Selatan. Nah, diplomasi yang berjalan di dalam IMGT ini pada dasarnya bersifat lebih kolaboratif dan juga responsif terhadap kebutuhan dari masyarakat lokal, sehingga tidak hanya dapat mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat saja. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwasannya tiga negara tersebut yang termasuk dalam IMGT itu memiliki karakter dan juga fokus pembangunan yang berbeda. Indonesia itu pada dasarnya lebih menitik beratkan pada pembangunan konektivitas di bagian daerah Sumatera seperti penguatan ekonomi lokal serta upaya digitalisasi daerah. Namun, di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan berupa ketimpangan infrastruktur di antar provinsi dan juga koordinasi kebijakan yang belum selalu sejalan dengan pemerintah pusat dan juga daerah. Sedangkan di Malaysia itu menjadi salah satu negara yang paling stabil dan terstruktur dalam menjalankan IMGT ini karena mereka itu mampu mengintegrasikan kerjasama ini ke dalam rencana pembangunan nasional. Jadi Malaysia itu memanfaatkan keunggulannya dalam industri halal dan juga logistik sebagai alat diplomasi ekonominya. Sementara Thailand itu menggunakan IMGT sebagai bagian dari strategi Thailand 4.0 dengan fokus pada ekonomi hijau, inovasi teknologi, dan juga pengembangan wilayah selatan melalui konektivitas logistik. Pada perkembangan di tahun 2025 ini, IMGT ini pada dasarnya sudah memasuki fase baru dengan orientasi yang lebih modern. Jadi proyek-proyek yang dikembangkan itu nggak hanya berfokus pada suatu pembangunan fisik, tapi juga pada transformasi digital seperti Smart Logistic Corridor dan juga Halal Super Highway. Nah, IMGT ini juga memperkuat agenda keberlanjutan melalui program-program energi terbarukan mereka dan juga pengembangan Green Corridor. Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya implementasi dan juga inisiatif ini tuh masih belum merata karena terdapat perbedaan kesiapan infrastruktur digital, kesiapan daerah, dan juga keterhubungan antara inovasi dan juga kebutuhan industri yang ada. Meskipun sudah terdapat banyak pencapaian dari IMGT tersebut, namun IMGT ini tuh masih tetap menghadapi berbagai tantangan besar, seperti masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah, perbedaan kebijakan ekonomi nasional, dan juga keterbatasan dukungan pembiayaan itu masih menjadi suatu hambatan utama dari permasalahan IMGT ini. Namun, manfaat pengembangan juga tak merata karena wilayah koridor inti berkembang itu lebih cepat dibandingkan wilayah hinterland. Selain itu, kontribusi negara anggota itu nggak selalu seimbang, di mana Malaysia dan juga Thailand itu memiliki kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Gitu, prospek IMGT ini ke depan masih tetap sangat positif jika ketiga negara ini tuh mampu menyelaraskan kebijakan, terus juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah ketiga negara tersebut, dan juga mempercepat penerapan teknologi digital serta ekonomi hijau. Maka IMGT ini tuh bisa berpotensi menjadi model dari diplomasi pembangunan yang sukses lah di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasama
ini tuh bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagaimana sih tiga negara ini dapat bekerja sama membangun konektivitas, meningkatkan daya saing regional, dan juga menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif bagi masyarakat di kawasan ketiga negara tersebut. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai hasil penelitian jurnal yang kami lakukan bersama teman-teman saya yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.